Baik, sekarang kita akan bahas tentang strategi bersaing. Nah, di awal kita coba mengadop dari model persaingan dari Michael Porter yang ada di gambar. Nah, jadi kalau kita ingin membangun bisnis atau mempunyai bisnis, itu saat ini jauh lebih sulit dibanding masa lalu. Karena yang pertama adalah mudahnya atau banyaknya persaingan di bisnis yang serupa. Itu menjadi masalah besar di saat seperti ini. Jadi di model Michael Porter itu problem utama dalam bisnis adalah persaingan di industri yang sama. Nah, persaingan di industri yang sama itu ada 4 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru dalam industri dan pasarnya. Jadi ancaman terbesarnya adalah datangnya pendatang baru dalam industri yang sama. Misalnya kita berbisnis tentang pabrik pembuat smartphone misalkan. Itu ketika bisnis kita mulai established, mulai bagus, itu akan banyak pendatang-pendatang baru dengan industri yang sama. Itu ancaman terbesarnya. Yang kedua adalah ancaman yang ditimbulkan oleh produk pengganti yang bisa mungkin merebut pasar juga. Jadi produk contohnya sebuah pabrik kamera, pocket kamera lah. Kalau zaman dulu tahun 2000-an itu sempat populer pocket kamera, yaitu kamera yang kecil. Itu nggak lama umurnya itu. Karena apa? Karena di masa berikutnya itu smartphone sudah jauh lebih bagus dibanding pocket kamera. Itu adalah contoh dari produk pengganti yang merebut pasar. Ya akhirnya pabrik-pabrik pembuat pocket kamera saat ini sudah tidak banyak produksi atau menghentikan produksinya. Lalu yang ketiga adalah daya tawar pelanggan. Ini juga problem persaingan bisnis di masa sekarang ini. Semakin tingginya, semakin kuatnya daya tawar pelanggan, itu akan mendorong harga semakin rendah. Itu yang sulit untuk saat ini membangun sebuah bisnis. Sekarang saat ini modelnya adalah apa-apa gratis, apa-apa free. Itu yang jadi masalah tuh. Ini akan menjadi yang harus dipertimbangkan dalam memulai bisnis di masa sekarang. Nah, yang terakhir adalah daya tawar pemasok atau supplier. Semakin kuat daya tawar pemasok, itu harga akan tidak terkendali, akan jauh tambah mahal lagi. Nah, jadi dalam membangun bisnis ini menurut Porter ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan agar kita bisa safe ya, tetap bisa menjalankan bisnis dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana informasi teknologi atau teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung strategi tersebut. Nah, kalau lihat dari model Porter Study, ada beberapa strategi untuk supaya bisnis kita itu tetap bisa jalan dengan baik. Yang pertama adalah strategi unggul dalam biaya. Artinya cost leadership strategi dalam bukunya ya. Jadi intinya gini, kalau kita bisa menjual dengan harga yang jauh lebih murah, pasti orang akan beli ke
kita atau produk kita akan dicari di pasar. Itu bisa jadi satu strategi kita. Ya banyaklah sekarang, itu strategi yang paling umum ya. Jadi kalau kita mau bisnis kita lancar, ya jual barang yang bagus tapi dengan harga yang paling murah di antara kompetitornya. Yang kedua adalah differentiation strategi. Artinya gampangnya tuh strategi tampil beda. Itu juga menarik perhatian pasar ya. Jadi kita nggak mesti harus lebih murah harga yang kita jual, tapi kalau kita beda, punya daya pikat yang bagus, ya kita akan dicari di pasar juga. Contohnya iPhone misalkan, dia keep itu tuh, dia menjaga itu tuh supaya dia tampilnya selalu beda. Jadi bagus gitu ya. Dia nggak perlu dengan harga yang mahal pun orang akan cari. Gitu. Terus yang ketiga, innovation strategi atau strategi inovasi, selalu muncul dengan produk dengan teknologi yang baru, dengan sesuatu yang baru terus saja. Nah itu juga menarik perhatian pasar. Ini juga dilakukan oleh iPhone juga tuh. Dengan Apple dia melakukan itu juga. Dia selalu menciptakan atau selalu mengeluarkan produk lebih dulu baru dibanding kompetitornya. Itu ternyata sebagian orang di dunia suka dengan itu gitu. Oh saya punya yang lebih baru nih. Padahal sih nggak lama produk yang lain akan sama juga, tapi itu sudah bisa memikat para pelanggan. Lalu ada strategi pertumbuhan. Artinya gini, semakin kita buat jaringan yang semakin besar, kita akan mudah ditemui di pasar. Nah itu juga akan bisa menjadi daya tarik. Contohnya misalkan kalau mobil tuh misalkan produk Jepang ya, Toyota misalkan ya, itu akan lebih laris dibanding produk mobil-mobil yang lain seperti dari Amerika atau dari Eropa. Karena apa? Karena bengkelnya, spare part-nya itu mudah ditemui di setiap kota. Dia punya cabang-cabang yang banyak. Itu memudahkan pelanggan untuk maintenance mobilnya. Nah, itu juga menjadi unggulan juga. Strategi growth ya. Yang terakhir adalah strategi aliansi atau kerjasama. Dengan kerjasama yang bagus dengan misalkan contoh sebuah perusahaan, dia kerjasama yang bagus dengan pemasok, dengan perusahaan yang lain, itu akan jauh lebih kuat. Itu pun kalau perusahaan kuat dan bagus, besar, tentu dia akan mendominasi pasar juga. Nah itu ada 5 strategi yang bisa kita pilih. Bisa satu atau lebih dari satu dari strategi yang ada menurut O'Brien tadi, ada 5 strategi. Kita bisa pilih satu atau lebih dari strategi yang ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah IT bisa mendukung kelima strategi tadi? Ya jelas bisa. Yang pertama, strategi unggul dalam biaya tadi, adu murah. Dengan kita mengganti semua, contohnya gini, ketika kita mengganti karyawan kita dengan IT, otomatis cost perusahaan akan menjadi lebih rendah. Cost perusahaan lebih rendah, kita bisa menurunkan harga. Contohnya apa? Banyak sekarang ya, contohnya call center misalkan. Zaman saya dulu kerja di bank dulu, itu call center tuh bisa banyak, bisa ratusan orang untuk menghandle call center dari nasabah. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, menggunakan chatting, menggunakan aplikasi yang ada, itu menurunkan satu orang bisa dari 200 jadi tinggal 10 atau tinggal 15 orang aja yang bisa di handle. Dan masih banyak lagi. Dengan begitu akhirnya bisa menurunkan biaya operasional. Nah itu bisa digantikan dengan harga jual yang bisa lebih murah. Nah strategi diferensiasi, ya contohnya dengan IT kita jauh lebih mudah untuk menciptakan
suatu produk yang selalu beda, desain dengan yang beda, kita bisa mencari tren dengan mudah, kita bisa desain dengan cepat. Kalau zaman dulu sebelum ada komputer, sebelum ada IT, tentu untuk mendesain akan sulit. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, desain sekejap saja sudah bisa menciptakan suatu hal yang bagus, baru. Yang kedua, inovasi. Tentu itu jelas sekali ya, dengan adanya teknologi, inovasi semakin cepat dan semakin bisa diciptakan. Lalu promotion growth, tadi itu ya, strategi pertumbuhan dengan jaringan yang banyak, itu jelas menggunakan IT itu. Mereka connect satu dengan lain, otomatis menggunakan jaringan atau network, bisa dengan internet, bisa dengan yang lain ya, untuk bisa mengkonekkan satu cabang dengan cabang yang lain. Develop aliansi, itu juga sama, kerjasama antar perusahaan itu bisa menjadi suatu perusahaan raksasa yang dibangun juga oleh IT yang bagus. Jadi itu penjelasan bagaimana IT bisa mendukung strategi dalam bisnis.